Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Matwitsi bareng Kak Z yang sekarang pada video ini mau jelasin materi penyebaran data. Jadi di penyebaran data itu kan ada 4, ada jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Biar lebih paham, jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu juga disebut dengan range yang memiliki pengertian yaitu selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Kemudian si jangkauan itu sendiri kalau kita rumuskan si pengertiannya tadi itu bisa dituliskan dengan J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Jadi data terbesar di situ dilambangkan dengan X maksimum dan data terkecil adalah X minimum. Oke, kita ke latihan soalnya. Hasil pengukuran tinggi badan 12 siswa dalam satuan sentimeter adalah sebagai berikut. Jadi sesuai apa yang ada di layar kalian, yaitu data tinggi badan 12 siswa. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Berarti kita harus tahu nih, nilai minimum atau X minimumnya, nilai terkecilnya yaitu 149. Kemudian butuh tahu apa lagi? Nilai maksimum atau X-max di situ yaitu 159. Sehingga dengan menggunakan pengertian dan juga rumus jangkauan bisa kita tuliskan 159 dikurangi dengan 149 hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita ke kuartil. Apa sih kuartil itu? Kuartil itu adalah membagi sebuah data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Ada X minimum, ada Q1, Q2, Q3, dan X maksimum. Nah, Q1 itu sebagai kuartil bawah, Q2 sebagai kuartil tengah, dan Q3 sebagai kuartil atas. For your information, Q2 atau kuartil tengah itu sama dengan median. Jadi, nanti kalau semisal ada soal yang meminta kalian untuk menentukan kuartil tengah, maka kalian bisa menggunakan rumus atau penghitungan median yang telah kalian ketahui pada ukuran pemusatan data. Nah, di kuartil ini ternyata ada rumusnya juga, di mana Q indeks I sama dengan nilai data ke I per 4 dikalikan N ditambah 1. I-nya itu sebagai letak kuartilnya. Kalau kuartil bawah berarti I-nya diganti 1, kalau kuartil tengah berarti I-nya diganti 2, dan kalau kuartil atas I-nya diganti 3. Begitu pula I yang ada pada pembilang di I per 4, I-nya juga akan mengikuti dengan I sebagai indeks yang ada di Q ini. Nah, N-nya itu adalah sejumlah data yang terurut, jadi banyaknya data terurut. Kemudian ditambah dengan 1. Oke, kita ke contoh soal. Masih sama dengan contoh soal yang Kak pakai di jangkauan. Hanya saja pertanyaannya diganti. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data tersebut. Gimana tuh menyelesaikannya? Nah, kita bisa melakukan atau kita bisa mengubah si data yang berbaris tadi itu ke dalam sebuah tabel. Kenapa? Karena kalau datanya banyak nih, misalkan lebih dari 20, terus kita harus menjajir si data itu pasti butuh berbaris-baris buku kan. Nah, kita bisa singkat penulisannya dengan menggunakan tabel seperti ini. Ternyata N atau banyaknya data itu adalah sama dengan 12. Kuartil bawah tadi kan Q1. Berarti yang menjadi pembilang dari I per 4, I-nya diganti 1 juga. Jadi nilai data ke I per 4 diganti dengan nilai data ke 1 per 4 dikalikan 12. 12 dari mana? Dari banyaknya data ditambah 1. So, ketemu tuh nilai data ke 13 per 4. Berapa sih 13 per 4? Nilai data ke 3,25. Itu untuk Q1-nya. Sementara Q2 juga demikian. I-nya diganti dengan 2, berarti 2 per 4 dikali 12 tambah 1. Sehingga diperoleh Q2 adalah nilai data ke 6,5. Sama juga nih dengan kuartil atas atau Q3. Berarti nilai datanya untuk kuartil 3 ketemu nilai data ke 9,75. Nah, kira-kira dari kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas tuh berapa ya? Oke, kuartil bawah dulu nih kita bahas.
Berarti untuk kuartil bawah, nilai data ke-325 itu kan letaknya di antara 3 sama 4. Nah, kalau kita cacah si bilangan-bilangan yang ada di atau si data yang ada di antara 3 dan 4 itu kan ada data ke 3,25, ada data ke 3,5 dan data ke 3,75. Nah, si 3,25 berarti kan terletak di antara 3 sama 3,5. Sementara yang diketahui kan 3 sama 4. Nah, 3,5 dapat dari mana? Nah, ternyata nih ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kuartil. Apa aja sih? Cara yang pertama nih. Q1 tadi kan nilai data ke 3,25. Berarti letaknya di antara data ke 3 dan ke 4. Maka yang pertama bisa cari dulu tuh. Data 3,5 dari mana? Data 3,5 itu kan di antara 3 sama 4. Berarti kita cari mediannya dari X3 sama X4 atau data ketiga dan data keempat. Ketemu 151,5, baru kita cari lagi si X 3,25 di antara 3 dan 3,5. Kalau kita udah cari mediannya, ketemu 151,25. Berarti nilai data pada kuartil pertama, kuartil bawah atau Q1 yang tadi bilangnya itu nilai data ke 3,25, berarti ketemunya 151,25. Dari mana? Dari cari data ke 3,5 dulu, baru cari data ke 3,25. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, berarti tadi kan nilai datanya 3,25. Nilai datanya 3,25. 3 berarti data ketiga ditambah 0,25. Nah, data ke 3,25 ini terletak di antara X3 dan X4. Data ketiga dan data keempat. Sehingga bisa dituliskan X ditambah 0,25 dikali X4 dikurangi X3. X3-nya berapa? X3-nya 151. 0,25 tetap aja turun. Nah, data keempat berapa? Kalau udah tabel tadi, kalian bisa pause dan go back to menit sebelum-sebelumnya buat tahu data keempat, yaitu 152 dikurangi 151. Ketemu tuh 151 ditambah 0,25 kali 1, tetap kan 0,25. Jadi hasilnya 151,25. Nah, dari sini kalian tuh bisa pakai cara yang paling mudah dari kedua cara tersebut. Gimana tuh kalau misalkan untuk kuartil tengah? Ya sama aja, tergantung kalian pilih cara yang mana. Nah, kalau Kazi di sini pakai cara yang kedua. Nilai data ke-2 per 4 dikalikan 12 tambah 1. Ketemu. Si kuartil tengah itu adalah nilai data ke-6,5. Berapa sih nilai data ke-6,5? Berarti kan X6 ditambah dengan 0,5 atau X7 dikurangi X6. Oke. X7-nya berapa? X7-nya 154 dikurangi 153. And then ketemulah si data ke atau nilai data ke 6,5 itu adalah 153,5. Itu buat kuartil tengahnya. Nah, kira-kira yang kuartil atas gimana ya? Balik lagi, tergantung kalian mau pakai cara yang mana, mau cara 1 atau cara 2. Q3 di sini, tadi kan nilai datanya adalah 9,75. Berarti kita cari dulu. Si 9,75 itu artinya si data ini adalah data ke-9 ditambah dengan 0,75 dari data ke-10 dikurangi data ke-9. Ketemu kan si data ke-10 157, si data ke-9 155. Udah diselisihkan, ketemulah dikalikan sama 0,75. Sehingga ketika dioperasikan dengan 155, hasilnya adalah 156,5. Next, ke jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu adalah hamparan, yang artinya selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, atau dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi syaratnya kalian tuh harus tahu Q3 sama Q1 dulu. Dari mana? Dari kuartil. Jadi keempat dari penyebaran data itu, atau penyebaran data ini kan ada 4 tadi. Ada jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan antar kuartil, sama simpangan kuartil. Nah, keempatnya ini tuh saling berkesinambungan. Oke. Masih sama soalnya, hanya saja kita ganti pertanyaannya. Jangkauan antar kuartil. Oke.
Karena tadi nilai Q1 itu 151,25 dan Q3 itu 156,5, maka jangkauan antar kuartil atau hamparannya bisa kita hitung dari Q3. Q3-nya 156,5 dikurangi Q1. Q1-nya 151,25. Ketemulah si hamparannya adalah 5,25. Next, kesimpangan kuartil atau Q-index D. Artinya apa dia? Dia tuh artinya setengah kali jangkauan antar kuartil. Jadi kalau kalian udah tahu jangkauan antar kuartil, maka kalian bisa menghitung simpangan kuartil yang dirumuskan dengan QD sama dengan setengah kali H. Atau hanya tadi selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah atau kuartil ketiga dan kuartil pertama. Masih sama contoh soalnya, hanya saja pertanyaannya diganti. Udah tahu kan tadi kalau hamparannya itu 5,25. Maka karena simpangan kuartil itu setengah dari hamparan, berarti bisa dituliskan QD itu sama dengan setengah kali H. Hanya berapa? Hanya 5,25, selisih dari kuartil pertama, kuartil ketiga dan kuartil pertama atau Q3 dikurangi Q1. Temu deh 2,625. Jadi, untuk materi penyebaran data, saling berkesinambungan. Kalau kalian diminta untuk mencari simpangan kuartil, berarti kalian harus tahu jangkauan antar kuartil. Kalau kalian mau tahu jangkauan antar kuartil, berarti kalian harus tahu kuartil dulu. Oke, sampai sini dulu ya. Next mungkin akan kasih lanjutkan dengan video dengan pada materi matematika yang lainnya. Sekian dari Kazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.